Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa lisyafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassah ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih wa biniyati anna Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana ma ila hadrati man hadayna al-fatihata lahum وذكرنا أسماءهم في هذا المجلس خصوصا جميع مؤلفي كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين نخص خصوصا شيخ عمر نووي البندني وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وسلم الجنة شيخ الليلة والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومهم بالدارين ويا مجيب السائلين الباب Al-Hadi Wassalasuna. Adapun bab yang ke 31 Aimin arba'ina baban, dari 40 bab, yaitu fi fadilati tarbiyatil auladi, pada keutamaan mendidik anak, mendidik buah hati. Mendidik anak tuh kita itu dianjurin sama Imam Ghazali mendoakan apa itu? Allahumma inni a'udzubika min fitnatihim fid dunya, apa itu? Wa azabihim fil akhirah. Apa enggak? Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari fitnah mereka. Jangan sampai anak kita mendatangkan apa? Fitnah, ujian berat di alam dunia. Masuk Ustaz Rajab sini, masuk. Wa azabihim fil akhirah. Kita juga berlindung kepada Allah, jangan sampai nasib anak kita di akhirat itu masuk neraka. Hafal nggak doanya? Ikutin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min fitnatihim fid dunya, min fitnatihim fid dunya wa azabihim fil akhirah. Apa artinya? Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, saya berlindung kepadamu, min fitnatihim, dari apa? Fitnah mereka, ujian mereka. Anak, cucu masuk di situ. Istilahnya wa in safala, sampai ke bawah. Dari fitnah mereka, dari ujian mereka. Wa azabihim, berlindung dari apa? Siksaan mereka. Maknanya jangan sampai anak kita nasibnya masuk neraka fil akhirah. Lagi, Allahumma inni a'udzubika min fitnatihim fid dunya wa azabihim fil akhirah. Itu doa dari Imam Ghazali, singkat tapi maknanya sudah syumul, sudah sangat mencakup. Baik, maka tentang anak nih luar biasa. Orang yang nggak punya anak pengen punya apa?
Karena anak itu penting sekali. Salah satu tujuan pernikahan itu supaya ada keturunan, likasratin nasli, supaya banyak. Maka Islam tidak sepaham dengan orang yang tidak menikah, tidak sepaham. Kalau orang tidak menikah, maka hidupnya akan selesai. Ya. Masa manusia punah kan? Tapi ketika punya anak lah itu tantangannya. Bagaimana anak kita itu jangan sampai mengganjal kita dengan banyak urusan. Lebih-lebih urusan yang menyebabkan mereka akan susah nasibnya sepeninggal kita. Maka Quran itu sudah menyinggung itu. Kata Allah dalam Al-Quran, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran tuh bingung begitu. Apa? Wal yakhshal ladzi, hendaknya kita ini harus punya kekhawatiran. Apa kekhawatiran kita? Lau taraku min khalfihim, seandainya kita meninggal nanti. Lau taraku itu maknanya meninggal. Meninggal nanti, dzurriyatan, mewariskan keturunan, tapi yang apa? Di'afan, yang lemah. Yang lemah ini khafu alaihi, yang bisa jadi kita sangat takut atas lemahnya mereka itu. Lemah imannya, lemah ekonominya, lemah ilmunya. Konsekuensi kita punya anak ya harus dipersiapkan. Pertama iman, jelas, karena Allah bilang falyattaqullah. Fondasi utama yang kita supaya tidak khawatir, imannya, akidahnya. Zaman sekarang hati-hati, akidah itu antara yang benar sama yang sesat itu bedanya kayak kulit bawang. Ya. Bisa jadi saat ini yang Bapak terpukau dengan akidah itu yang salah. Ya. Maka kalau mau tahu saya ini sebetulnya benar nggak akidah saya, nanya. Apalagi kapasitas kita tidak mumpuni untuk memutuskan akidah itu benar atau tidak. Sekarang itu nggak usah orang awam, ustadznya saja sudah banyak yang nggak paham ini akidah sesat atau tidak. Cilakanya lagi si ustadz tadi menyebarkan ini. Maka seringlah tanya, saya mendengar ini hukumnya apa? Saya mendengar ini. Biasanya di YouTube dengar di YouTube gitu. Tanya. Kita saja udah kayak gini, bagaimana nasib anak kita? Ujian akidah sudah seberat ini kita di zaman kita nih. Bagaimana nasib anak kita, cucu kita? Saya nggak bilang pendidikan pesantren paling unggul, saya nggak bilang begitu. Paling tidak. Saya nggak bilang paling tidak, ya kira-kira ya minimal beban kita ada berkurang. Bocah di pesantren itu kan berarti bebannya berkurang. Hah? Ya. Jadi membagi beban sama kiai yang bebanin. Ya. Kalau ditanya, Ustaz ada santri? Bukan santri, anak orang. Ngurusin anak orang. Wal yaqulu qawlan sadida. Ini kalau ini akhlak. Kalau yang tadi falyattaqullah itu akidah, wal yaqulu qawlan sadida itu akhlak. Jadi tasawuf itu lahir dari apa? Istinbat ulama tentang ayat-ayat yang mengandung akhlak.
secara implisit tapinya, karena memang kalau kita tidak cukup bisa mengistinbatkan hukum dari beberapa ayat, mengkategorikan ini ayat apa, kita susah kalau kita tidak usah lah istinbat karena nggak mumpuni. Kita cukup membaca yang udah jadi, kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf, itu aja yang kita baca. Jangan pakai sok-sokan gali hukum dari Quran, nggak akan ngerti. Iya. Wal yaqulu qaulan sadida, itu ada apa? Kita itu kalau anak nggak mau bohong sama kita, kitanya jangan bohong sama anak. Maka hendaklah berkata mereka itu alladzi, ya, kaulan akan ucapan sadidan yang benar, yang jujur. Orang tua itu harus jujur sama anak. Payah banget juga dibohongin mulu sama orang tua. Lah kan gak enak gitu kalau orang tuanya dituduh tukang bohong. Ya, kalau anaknya bapaknya maling, anaknya apa? Ya lebih dari itu. Nah, ini bab ini rada serius ya. Berarti selesai dua itu, akidah dan akhlak, baru faktor apa? Ekonomi. Ekonomi silakan. Ajarin dagang, ajarin apa peternak, ajarin apa. Kalau sekarang begitu yang unggul. Kalau ngandelin karyawan payah. Ya. Kemarin Kiwi macet tuh, dari jalan Kiwi orang pada demo, ya karyawan payah. Ya kecuali targetnya yang penting diterima di apa ini samping Deta Marina misalnya gitu, ya nggak apa-apa. Bahkan kita pengennya anak kita harus lebih apa? Lebih dari kita secara ekonomi. Ini PR ya. Hadisnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin." Ma nahala, ya Allah ya Karim, ma nahala, tidak menganugerahkan atau memberikan. Nahala itu apa maknanya ya? Ya Allah ya Karim, iya, tidak memberikan siapa walidun orang tua waladahu akan anaknya si walid tadi, afdola yang lebih afdol, min adabin, minnya mufaddal alaih, ketimbang, begitu mananya, ketimbang adab atau akhlak hasanin yang baik. Seandainya dihadapkan oleh dua pilihan, saya mau kasih apa anak saya? Pendidikan adab atau investasi sekian miliar, mendingan mana? Adab. Nabi itu bilang, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang mampu mengalahkan seorang tua kepada anaknya kecuali dalam bentuk pendidikan akhlak. Nah, tanamkan akhlak itu dari rumah. Tegur anak kita itu kalau masuk tidak mengucap salam, tegur. Tapi jangan dibentak. Kok nggak salam deh? Karena kalau masih kecil harus diam ya. Tegur lagi, tidak perlu nyari hadisnya Pak untuk cium tangan. Orang itu bukan ajaran Islam kok, budaya orang Timur. Kita bukan orang Jepang loh. Kalau Jepang bukan cium tangan, apa? Kita juga bukan orang Arab. Bukan. Kita orang apa? Orang apa kita? Udah lupa ya, bangsa dewek. Budaya kita itu bukan bukan hello dad gitu, bukan. Kita orang Indonesia, budayanya budaya orang Timur. Cium tangan, nggak perlu nyari hadis, budaya pakai hadis. Udah biarin orang sono pada mau ngomong apa kayak cium tangan.
Ya anak kita, cucu kita kalau nggak cium tangan, kok nggak cium tangan? Biasanya kalau anaknya Habib tuh, kok nggak nyembah? Ya, ada Habib tuh kalau ke rumah bawa anak, sembah, maksudnya cium tangan. Bayangin kalau nyembah dia sujud, dia hormat itu maksudnya. Cium tangan. Dari situ, terus dia kalau makan sambil diri, kok makannya diri kayak yang di pasar Minggu? Apa yang pasar Minggu? Biar beda dong sama yang di pasar Minggu. Duduk, ya. Itu ajarkan dari yang kecil-kecil itu. Apalagi memang tidak punya rencana memondokkan anak, harus lebih double itu. Kalau di pesantren kan nanti ada didikan khusus, namanya akhlak terapan. Kalau di pesantren itu untuk madrasah yang pulang pergi ada kitab namanya apa? Al-Akhlaq lil Banin. Ada itu. Jadi bukan cuman yang mondok doang, yang pulang pergi juga diajari. Ada itu. Bila ketemu orang yang lebih tua harus membungkuk. Ada jadi terjemah. Tidak boleh apa? Ada namanya al-akhlaq lil banin. Itu diajarin dan diujikan di madrasah. Tidak apa-apa lah. Orang luar sana bilang pesantren feodal atau apa, tidak apa-apa. Jauh lebih baik begitu ketimbang nanti kalau sudah dewasa. Naudzubillah. Merubahnya itu susah. Bocah kalau udah nggak ada didikan adab, sudah dewasa dididik itu susah banget. Nah, ini penting. Kenapa lah ini saya ada di dalam undur fisyarhi. Fa inna husnal adabi yarfa'ul abdal mamluka ila rutbatil muluk. Masya Allah. Wih, luar biasa nih ya. Fa inna apa? Husnal adabi yarfa'ul abdal mamluk ila rutbatil muluk. Wih. Didikan akhlak, mendidik adab, tata krama yang bagus itu mengangkat rakyat jelata menjadi presiden. Berarti begitu. Jadi anak yang dididik akhlak itu seperti mengangkat yang tadinya budak menjadi raja. Maka buat kita, saya paling tidak, ya boleh ditiru boleh enggak, anak-anak itu yang pada mondok ya, anak saya bukan. Le, kamu mondok gak usah macem-macem. Bapak gak tanya kamu hafal Quran, bapak gak tanya kamu hafal Alfiyah, itu. Yang penting kamu lulus nanti selesai mondok, kamu bisa mikul jenazah bapak kamu. Cuma itu target saya, nggak lebih. Asal kamu bisa mikul jenazah bapak kamu, bapak bangga. Nggak lebih dari itu saya. Apa itu memotivasi anak? Ya karena mereka kan jangan sampai terkontaminasi dengan pesantren-pesantren lain yang nggak jelas juga. Jadi al-adab fauqal ilmi itu jelas, akhlak itu di atas ilmu. Maka lihat saja orang itu ada ilmunya apa enggak, gampang. Lihat aja akhlaknya. Kalau akhlaknya bermasalah berarti ilmunya ya separuh atau seperapat paling begitu. Ya, ini penting ini. Bagus nih ya, ini pernyataan siapa ini? Ya Kiai Musannif ya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fa inna husnal adabi apa? Yarfa'ul abdal mamluk. Abdal mamluk itu budak yang dimiliki sayyid maknanya. Ya Allah, ila rutbatil muluk. Lanjut hadis kedua.
Wa qala, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la ayyu addiba. Ini la ayyu addiba ya, an yang masuk ke fi'il mudhari itu statusnya jadi mubtada. Tapi mubtadanya bukan yang nampak itu. Dia harus ditakwil masdar. An wa ma dakhalat 'alaiha fi takwilil masdari, begitu. Takdiruhu apa? Takdibuhum. Jadi yang jadi mubtadanya takdibuhum itu, karena addaba yu'addibu takdiban. Jadi harus ditasrif dulu mencari masdarnya, itu yang jadi mubtada. Itu kalau ngaji bab itu. Apa dikatakan? La ayyu addiba, sungguh adapun, ya Allah ya Karim, bahwa mendidik adab siapa? Ar-rajulu. Di hadis yang lain bunyinya ahadukum. Baik. La ayyu addiba ahadukum, sungguh adapun bahwa mendidik anak siapa? Rajul, ar-rajulu. Ini ar-rajulu yang dimaksud ini orang tua. Ya, alif lamnya jelas tuh, lil ahdi. Hah? Alif lamnya lil ahdi, berarti apa? Laki-laki yang dimaksud adalah orang tua. Ya Allah ya Karim, siapa yang dididik adab tadi? Waladahu, akan anaknya si rajul, yaitu khairun, jauh lebih baik, lahu baginya rajul, min ayyata sodakoh, ketimbang bahwa bersodakoh ia rajul. Sodakoh aja bisa kalah loh Pak dengan mendidik akhlak anak-anak. Kenapa? Sodakoh itu 1000, ya udah 1000, pahalanya segitu aja. Tapi ketika kita mendidik anak dengan akhlak, kemudian dia menjadi mulia, lah terus-terusan itu mengalir kebaikan selagi anak kita masih ada. Kalah sodakoh. Memang capek, pegel, apalagi bocah sekarang. Ada baba lu nggak? Nggak ada. Gitu nanya gitu dulu. Kalau ada babanya acting dulu. Kalau babanya nggak ada, mereka. Begini ya. Bapak mau pergi nih, bapak nih sama ibu ya. Terus anak kita bilang, aku nggak ikut deh. Hati-hati. Hati-hati. Apalagi rumahnya kita kasih tuh kuncinya. Hati-hati. Saya. Kita mau jalan-jalan nih kemana, silaturahmi keluar kota 2 hari, anak kita nggak ikut, ya harus jelas, hati-hati. Ya Allah ya Karim, jadi mendidik akhlak anak itu jauh lebih baik ketimbang sedekah. Min ayyata sedekah, ketimbang bahwa bersedekah siapa rajul, ay kulla yaumin, mananya bisain, dengan 1 sa'. 1 sa' itu ukurannya ya 3,5 liter itu. Kita kalau bayar zakat fitrah itu ya 1 sa'. 1 sa' itu kalau hitungan saya hampir 4 mud. Berapa? 4 mud, karena 1 mud itu kalau dikonversi ke liter itu 0,9 atau 0, berapa? Nggak nyampe 1 liter. Sehingga kalau kita mudkan 1 sa' itu ya sekitar 4 mud, ya kurang dikit. Nah kita langsung ya 3,5 liter begitu. Zakat fit. Hadis ketiga, waqala, bersabda siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum. Kita sayang sama anak gak Pak? Kalau nggak sayang, masukin lagi Bu. Jadi orang tua saking emosinya, gua terbuat, gua masukin lagi loh. Orang tua saking apanya tuh? Gemesnya itu. Wah, lah dalam hati lah masukinnya bagaimana, orang udah segede badak. Bu, pernah nggak ngomong begitu sama anak? Pernah juga nggak ngaku. Ada ya orang saking apanya sama anak tuh, ada kata-katanya yang kita bikin ketawa. Gitu.
gua buang lu ke laut. Emang bisa buang anak laut segede gitu? Yang ngomong lu udah tua banget. Gua cemplungin orang tua dulu tuh. Tapi orang tua sekarang tuh ngomelnya nggak gitu. Ya biasanya dia kesel sama anak tuh dia. Beda kita sama orang Amerika, Pak. Ya iyalah, orang kita bukan orang Amerika. Orang Amerika tuh sama anak kayak temen, ngobrol. Ya kalau saya sih ya boleh saja, makanya kan budaya luar itu, mau budaya barat mau budaya Arab itu ya boleh saja kita pakai, tapi yang bagus-bagus, jangan semuanya diborong. Terus semuanya dipakai di Indonesia ya kacau. Jadi sering anak kita yang sudah balik, yang sudah lulus SMA, kuliahan, dia diem aja, ajak diskusi. Karena sekarang udah bukan apa zamannya lagi kita pukul. Kalau dulu iya, ya Allah, sekarang kita pukul, masya Allah. Udah kabur bener anak kita. Lagi sekarang kaburnya banyak dia tempatnya. Kalau dulu bingung kita kalau suruh kabur, diusir gitu, bingung kita dulu. Oh, sekarang udah tua. Jangan ya. Ya Allah, usak-usak ada apa sih? Ajak ngobrol. Bapak sama anak ngobrol nggak, Pak? Biasanya yang sering ngobrol sama emaknya ya. Bapaknya tahu kurang tuh ngapa bapak ya? Orang laki begitu kali ya, rada-rada kaku kali ya. Betul Bu? Bu? Orang laki rada kaku ya Bu? Sama anak kurang apa? Kurang deket ya. Baik, kalau bapak memang sayang, akrimu, muliakan. Akrimu, kata Nabi, muliakan olehmu auladakum, akan anak-anak kalian. Nah, bagaimana kita memuliakan anak kita itu? Wa ahsinu, dan bagusilah olehmu, perbaikilah olehmu adabahum, akhlaknya. Ayo, ulang nih, berarti PR-nya apa? Akhlak. Agama tidak melarang kita berburu sekolah-sekolah yang luar biasa, tidak melarang, tidak. Walaupun agama yang dimaksud ya agama Islam gitu saja, bukan tasawuf. Kalau tasawuf nanti ada larangan. Silakan Bapak cari kampus yang paling mewah, yang paling mahal, yang paling bisa menjamin besok selesai pendidikan itu bisa sekolah, silakan. Tapi jangan nyesal nanti. Ada yang lupa gitu. Kan kasihan kita mau sakaratul maut, anak kita ada yang di Amerika, yang satu lagi yang di Eropa. Siapa yang nalkin gitu, yang membimbing kita sakaratul maut, ada nggak? Itu pikirin juga ya. Makanya saya selalu anjurkan kepada bapak-bapak nih ya, tolong bapak-bapak kalau yang gemar zikir, gemar ikut yasinan, gemar mutakhlilah, anaknya dilibatkan. Saya suka tuh, walaupun tadi berisik banget. Tadi berisik apaan ya? Bocah. Lah saya baca doa sampai kagak tadi itu. Ada peristiwa apa di luar tadi itu? Masya Allah. Sekarang jadi imam itu nggak boleh kayak zaman dulu, Pak. Kalau dulu kan kita jadi imam, sausuku vakum, nggak begitu sekarang kita jadi imam. Anak-anak tenang ya, gitu sekarang jadi imam. Sausuku vakumnya udah nggak kepake. Rapatkan, luruskan barisan, itu imam dulu. Kalau imam sekarang nggak kepake. Imam sekarang apa? Anak-anak tenang ya, jangan berisik. Nih pengurus masjid nih, maaf ya Pak Jaretno ya, harus tahu biangnya bocah, harus tahu. Biang bocah itu apa ya? Nih kalau ada dia rame nih, tapi kalau dia sakit aja, dia nggak datang ke masjid, ada mendingan gitu. Kecuali ada wakilnya. Nih yang kita tahu biangnya comot kayak di zaman Orde Baru aja sih.
taruh di, ya jangan depan ini, pokoknya didampingi lagi tuh. Insya Allah ya rada mendingan. Ya, mau nggak mau kan dilarang, nggak mungkin, nggak boleh masa orang bocah mau sholat dilarang, boleh. Sesekali ajak juga itu bocah tahlil. Emang apa nggak diajak tahlil? Emang sahibul baitnya bikin snacknya terbatas. Iya, satu dus berdua aja mau banyak apa sih? Bocah juga makannya nggak banyak. Ajak. Ya yang kira-kira udah balik ajak. Apalagi ustad mana nih ajak ustad. Berkat sampai double ya, nenteng berat. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ya tolong ya, jangan cuma sholat doang. Kegiatan-kegiatan lainnya juga dilibatkan. Ngiring jenazah, ajak anak kita. Betul? Warisan diajak nggak? Ya silakanlah diatur aja itu. Muliakan olehmu akan anakmu, caranya dengan diperbaiki akhlaknya. Coba lihat di dalam ini bagaimana sih memperbaiki akhlak anak itu. Bi an tu'allimuhum riyadatan nafsi, itu nggak enak ini, berat kalau tinjauan kitab ini. Bi an tu'allimuhum, caranya banyak taswiriyah ya, gambaran mengajarkan anak itu. Tu'allimuhum, kita didik mereka riyadatan nafsi, akan apa? Riyadatun nafsi itu, aduh bahasa kitanya apa ya? Riyadah, latihan, menata diri, menata hati. Sesekali anaknya itu diajarin lapar gitu loh, ngapa sih? Iya, jangan dicekokin terus, biar ngerasain dulu susahnya itu. Anak kita itu kan beda yang dulu ya. Saya ingat saya masih kecil gitu ya. Dulu tuh telur gak kayak sekarang Pak. Telur tuh dulu tuh yang namanya, lagi belum ada telur, dulu kita sebut telur negeri ya, ayam negeri ya, nggak ada dulu. Era tahun 79, 75 itu nggak ada. Hah? Iya, telurnya itu telur kampung itu. Itu satu telur Pak digoreng ya, telur ayam kampung berapa gedenya sih? Udah kecil tipis lagi, betul ya? Itu dipotong 4 Pak. Ngalamin? Dipotong 4. Masya Allah. Saya kebagian berarti kan seperempat. Nasinya rada banyak, akhirnya kan cuma dipocerin dikit-dikit biar ada asin-asinnya itu. Ngalamin Pak. Dulu saya kurus banget loh Bu. Kurang gizi gimana. Pas sudah kena berkat aja jadi gemuk gitu. Saya ingat mulai ada Supermi tahun berapa itu? 8 pabriknya sini. Nangis saya makan Supermi Pak. 1 bungkus cuman dibagi 1 sendok mie. Dimakannya satu-satu gitu. Yang penting kuahnya banyak. Ya itu. Nangis. Motong ayam itu setahun paling cuma 2 kali. Mau lebaran sekali, sama sekali lagi tahu kapan. Ayamnya belum dipotong udah ngincer. Saya spesialis dulu sayap. Adik saya paha. Oh enggak apa, paha orang tua biasa itu. Babanya bocah paha tuh biasanya. Terus ada adik saya yang mungkin emang pendiam itu, dia mah nerima aja dibagi leher. Leher kan kagak ada dagingnya. Stop dulu. Ayamnya belum dipotong, udah pada ngincer. Saking apanya. Sekarang disediain telur sampai 3 tumpuk, nggak dimakan. Mie, apalagi mie. Maka perlu kita didik yang disebut riyadatun nafsi. Jangan dibuang-buang itu nasi. Dulu ada istilah kalau itu nasinya nangis, ingat nggak? Orang-orang yang produk zaman dulu sebelum milenial pasti tahu istilah nasinya nangis itu. Sebetulnya itu nggak mungkin, masa nasi nangis. Maksudnya
Jangan sampai si anak itu mubazir, gitu loh. Kalau di Jawa Barat nggak ada piring gede Pak, piringnya kecil-kecil, nggak tahu. Ya Allah, riyadatun nafsi, dilatih. Itu adab seperti itu. Termasuk pendidikan adab itu melatih diri, melatih hati, seperti itu. Ya Allah, wa mahasinil akhlaki, dan memperbagusi apa? Akhlak. Termasuk di dalam nih ya, saya baca lagi ini. Ini pendapat Imam Al-Qami ya, wal adab huwa istif'alu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, wa qila huwa ta'zimu man fawqaka wa rifqu mimman dunak. Ini Imam Al-Qami nih, kata beliau Al-Qami ya, adab itu apa sih Pak? Imam Al-Qami berpendapat huwa isti'malu ma yuhmadu. Isti'mal kan itu bacanya? Hah? Mengerjakan sesuatu yang melahirkan pujian. Pujian itu artinya bukan celaan gitu. Baik berupa ucapan maupun, kalau saya ngomong begini baik atau buruk. Misalnya, kalau memang baik terus dia ucapkan, itulah namanya akhlak. Jadi kita itu jangan sampai ngomong asal ngomong. Kalau omongan orang pakai akhlak pasti kedengarannya enak, karena dia ngomongnya dia disaring. Aki-aki kalau marah tuh diayak dikit lah Bang ngomongnya tuh, apa itu maksudnya? Suruh diayak dikit omongannya, maksudnya apa itu? Ya jangan asal jeplak begitu, korbannya banyak. Pak, menurut Bapak saya ngomongnya rada diayak apa rada jeplak Pak? Ya kadang diayak, tapi sama orang Gandaria mah jangan terlalu halus ayakannya, yang tibang-tibang aja gitu. Kecuali saya ngajinya di komplek begitu, dengan cara yang sangat gitu. Nah, orang kampung pakai ngomong begitu kurang enak. Ya maaf ya Pak ya, kalau rada kurang diayak. Ya Allah ya Karim, dia tegur saja kalau saya sudah terlalu apa, tidak baik ya. Karena akhlak itu sesungguhnya apa, mengatur ucapan dan perbuatan yang akhirnya menuai apa, pujian. Pujian itu artinya bukan mau dipuji, ketimbang itu muqabilnya tidak diatur ucapan, tidak diatur perbuatan, akhirnya menimbulkan celaan. Lah itu maksudnya begitu tuh, adab itu begitu. Kalau saya pakai nih, terutama yang sudah balik ya, boleh enggak Pak kita keluar rumah nih yang orang laki pakai celana pendek, boleh enggak? Keluar rumah emang apa enggak boleh? Itu ditinjau dari ilmu agama yang manapun tidak akan pernah bagus. Pertama ilmu syariat ya, fikih, jelas dosa kalau celana pendek dipakai buat keluar. Saya pakai celana pendek ini, nggak mungkin pakai celana pendek ini. Tapi kan saya tutup lagi pakai apa? Sarung. Maka ketika pakai celana pendek artinya auratnya kan kelihatan ya. Ketika aurat kelihatan, konsekuensinya apa? Ya dosa. Satu. Yang kedua, pantas ya. Nah, kalau bicara pantas kan berarti kan menuai celaan. Lah itulah namanya orang pakai celana pendek keluar rumah, namanya tidak berakhlak lah. Kalau kita orang tua nyontoin kayak gitu, anak kita bisa pakai sempak doang. Kan namanya guru itu digugu, ditiru. Guru kencing berdiri, murid itu benar itu. Itu kalamul misal, pepatah yang sangat benar. Makanya guru kalau mau ngencingnya diri jangan sampai kelihatan murid ya. Itu guru kencingnya di kebun. Lah murid di tengah jalan pasti lebih ekstrim lagi murid. Baik ya, ini penting. Ini pendapat Imam Al-Qami ya. Al-Qami apa? Ya Al-Qami. Kemudian ada pendapat lagi ini saya lihat.
Wakila, ada pendapat, huwa ta'zimu man fawqaka wa rifqu biman dunaka. Akhlak itu sebetulnya sangat sederhana. Menghormati orang yang lebih sepuh, jelas tuh, gak boleh ditawar. Baik sepuh umurnya maupun sepuh ilmunya. Saya ulang, hidup kita kalau mau berakhlak cuman begitu doang. Menghormati, menghargai, mentakzimi orang yang lebih tua, baik tua umurnya, lebih-lebih tua ilmunya, dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita, baik muda umurnya maupun muda ilmu. Tugas orang pinter itu harus sayang sama orang yang tidak terlalu pinter, harus sayang. Jadi kalau ada orang kurang pinter nanya sama Ustadz, Ustadz gimana saya habis begini? Gak apa-apa, begitu aja, jangan raka, wah habis digaplok Ustadz. Jangan dikit-dikit raka, jangan, harus dengan kesantunan. Orang awam kan ya awam juga. Emang apa, emang awalnya gini-gini, ya udah, ajak ngobrol baik-baik. Apalagi kesalahan dia bukan kesalahan langsung, itu harus pakai akhlak. Iya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak baik oleh orang awam, nah kita yang punya ilmu jangan langsung menjustifikasi begitu, menghukum itu jangan. Nah, itu akhlak, itu standarnya cuma menghormati orang yang lebih tua, sayang sama orang yang lebih muda. Bagaimana kita orang tua mau dihormati kalau sama yang muda kita galak, nggak sayang? Nggak mungkin. Kita namanya gila hormat. Ya, alhamdulillah. Ini babnya keren ini ya, mendidik apa? Anak. Lanjut. Hadis berikutnya, rencana saya mau selesaiin nih, karena nanti malam minggu ketiga saya udah hadir ya. Saya ada acara maulid di luar ya. Ya Allah, berarti ketemunya awal Desember ya. Lanjut ya. Wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, man arada ayyarghuma ya bidomil ghain al mu'jamah, boleh ayyarghima au fathiha, maknanya ay yazilla. Man, adapun siapa orangnya itu arada menghendaki, siapa man ayyarghuma akan bahwa merendahkan siapa man, menjatuhkan siapa man, sebab yarguma itu diartikan ay yazilla, menghinakan siapa man hasidahu, akan orang yang mendengki iman, orang yang yang iri akan man tadi, falyu'addib, maka hendaklah mendidik siapa man waladahu, akan anaknya man. Apa urusannya ini ya? Ya mudah-mudahan yang saya pahami nggak keliru. Begini. Mana itu hadis? Ada nggak Pak di situ? Ya benar. Kita itu kan ya nggak selamanya orang senang sama kita, Pak. Nggak selamanya. Pasti ada orang yang nggak senang sama kita. Gitu. Banyak apa ada? Kok tahu banyak? Oh, nggak semua orang suka sama kita. Ya. Mengenai jumlahnya ya nanti tinggal dirasakan sendiri. Begini. Ada Imam Ghazali tahu ngomong begini. Saya lupa ya. Kira-kira atqan nas wa a'lamun nas, apalah itu ya. Orang itu sepaling bertakwanya manusia, sepaling alimnya manusia, sepaling auraun nas, sepaling wirainya. Udah kurang hebat apa itu orang? Orang paling wirai, orang paling bertakwa, orang paling alim itu ciri-cirinya separuh orang mencintai, separuh orang membenci. Itu baru hebat, kata Imam Ghazali. Ciri-ciri orang hebat itu orang yang alim, orang yang paling bertakwa, orang yang paling wira itu, sebagian orang cinta, sebagian orang benci. Itu baru bagus. Tapi kalau semua orang senang, itu pasti tanda tanya. Atau semua orang membenci, itu juga tanda tanya. Nabi kurang apa Nabi?
Yang senang sama Nabi banyak nggak? Yang benci? Banyakan mana kalau sekarang? Ya lihat aja jumlah umat Islam berapa dibanding non muslim di dunia, banyakan mana? Dia masih banyakan non muslim, Pak. Berarti bisa jadi yang benci sama Nabi Muhammad lebih banyak. Masalah? Enggak, biasa saja. Apalagi kita yang bukan Nabi. Maka salah kita berbuat baik itu targetnya semua orang senang sama kita, salah. Ya biarkan terus saja berbuat baik walaupun orang itu tidak pernah berbuat baik sama kita. Terus saja berbuat baik, terus saja didik akhlak anak kita. Karena ini siapa orangnya yang apa? Kata Nabi ini paling enggak begitu saya memahami. Ingin menjatuhkan orang yang membenci. Ada orang membenci kita nih ya, tapi memang negatif, kita nggak punya salah apa-apa kok benci gitu. Kalau kita ingin menjatuhkan dia gampang, jangan dilawan. Kita perbaiki akhlak kita perbaiki anak kita akhlaknya, selesai. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, ada orang yang hasud sama kita, biarkan saja. Kita fokus mendidik akhlak kita fokus mendidik anak istri kita. Udah begitu. Ntar juga dia kelengar sendiri, kurus sakit mati. Antepin aja. Dia pusing gewek. Kita tuh jangan merasa terganggu sama orang yang iri sama kita. Jangan merasa terganggu. Terus saja kita fokus mendidik akhlak, merawat rumah tangga dengan baik. Nah itu hadis paling enggak begitu yang saya pahami, wallah. Ya Allah ya Karim. Lanjut, banyak hadisnya ya. Ya Allah. Oh ada hadisnya ya Pak? Kurang ya Pak? Falyu'addib, maka apa? Mendidik Yaman waladahu akan anaknya Man. Wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, an-nadru ila wajhil aulad bisyukrin kan nadri ila wajhi nabihi. Masya Allah. Sesekali kita pandang anak kita Pak, kita lihatin, ya Allah, karena darah daging kita ada di situ, di anak kita. Ini anak gua ngapa hitam amat sih? Lah bapaknya hitam. Emang anak siapa? Kalau kita mandang anak kita itu bayangin darah daging kita di situ. Makanya kok hidungnya kok kayak nggak bangkit. Lah bapaknya yang hidungnya ringsek gitu. Masa mau bangkit? Kalau bangkit kita curiga. Curiga nggak? Kita pesek nih laki bini, anak kita mancung, curiga nggak? Jangan-jangan apa? Nah, wa may yushabih abahu fama zalam. Kaidahnya begitu. Anak enggak. Anak itu serupa sama orang tua itu enggak zalim. Yang zalim itu, yang salah kalau anak serupa sama tetangga. Lah itu zalim. Jangan-jangan tetangganya investasi. Ya Allah, apa itu dikatakan? An-nadru ila wajhi auladiha. An-nadru mana Pak? Adapun memandang gitu ya Pak mananya. Ya Allah ya Karim, ila wajhil auladi, ke wajah anak-anak. Anak kita pandang wajahnya. Awas jangan demen sama anak. Ada anak diperkosa, ya Allah. Bu, liatin babanya anak-anak tuh. Kalau ibu punya anak gadis, kalau ada yang aneh, ilok, ya Allah. Tapi kan ada ya Cuk. Kalau saya bilang banyak mungkin berlebihan. Ada orang tua kandung memperkosa siapa? Ada nggak? Ada nggak? Di mana itu? Iya. Ya Allah, darah dagingnya sendiri. Ya Allah, naudzubillah. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya Bu, anak gadis itu yang perempuan itu yang di rumah itu, ketika sudah mulai beranjak balik itu ditambahin itunya, auratnya dijaga betul. Ya, Pak Jiretno ya. Ini anak gadis kan? Hati-hati Bu. Yang rapi keluar dari kamar mandi kan begitu aja ntar.
namanya setan khilaf, apalagi potongan bapak lakinya laki kucing garong. Kucing garong itu kan ya apa aja dimakan, Pak, gak enak ya. Kucing garong, kadal apa itu ya namanya itu, buaya darat. An-nadru ada memandang ila wajhil auladi, ke wajahnya anak-anak. Cara mandangnya bisyukrin, dengan rasa syukur. Alhamdulillah kamu kok tumbuh menjadi anak yang saleh. Alhamdulillah kamu kok ya tumbuh menjadi anak yang akhlaknya, ya aduh, dulu bapak seumuran kamu, aduh sekarang kamu ya baik. Itu syukur. Alhamdulillah nak kamu ya sehat gitu ya. Dengan begitu, jangan kok kamu cantik banget, kok ibu kamu bisa kalah cantiknya, jangan begitu, itu tidak bersyukur namanya. Dengan kata-kata yang enak itu, tambah sehat ya nak, insyaallah soleh, kamu jadi investasi bapak emak kamu nanti. Mudah-mudahan kalau bapak emak kamu nanti udah nggak ada, kamu rajin mendoakan bapak emak kamu gitu kan. Doanya tadi udah ya, dibaca tentang doanya ya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatihim fid dunya wa adzabihim apa fil akhirah. Itu dibaca nih doanya sering-sering gitu. Atau Rabbi habli minas, nah itu memandang wajah anak kita dengan pandangan yang mengandung bersyukur. Ya Allah bisyukrin, syukurnya banyak, prestasinya bagus ya, kita mensyukuri itu. Kata Nabi, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, yaitu kan nadri, seperti memandang ila wajhi nabiyihi, kepada wajah nabinya si aulad tadi. Kita seperti memandang wajah nabi loh. Ya Allah. Nabi kita itu kalau manggil Siti Fatimah itu apa ya, wahai bau surgaku gitu. Jadi Siti Fatimah itu dipanggilnya gitu, wahai bau surgaku. Kita manggil anak kita begitu nggak Pak? Kita endus tuh, belum mandi gitu bocah. Nabi itu begitu, wahai bau surgaku. Itu riwayat wahai bau surgaku diceritakan ya, waktu Nabi Mi'raj, sorganya belum kelihatan tapi sudah ngendus. Ini bau apa ya? Kok aromanya seperti aroma baunya Fatimah. Masya Allah, kebayangnya Fatimah kayak apa itu wanginya. Fatimah kenal kan Pak? Ya Fatimah itu anak Nabi yang masih satu-satunya anak Nabi yang masih ada ketika Nabi meninggal itu. Dan itu untungnya meninggal loh semua anak Nabi. Umpama nggak ada yang meninggal kacau itu. Bisa nggak jadi itu Nabi terakhir, ada pelanjut Nabi ke-26. Fatimah pun nggak lama, 3 bulan setelah Rasul wafat, Fatimah juga ikut apa? Wafat. Ya Allah, maka ini mungkin salah satunya ya, Nabi sampai puji sekali itu ya, karena baik buruknya kita ya anak kita, baik buruknya anak kita ya kita, sebab anak kita itu ya cerminan kita, karena darah daging kita ada di dia. Kalau dia baik, siapa yang ikut baik? Ya kita orang tua. Kalau dia buruk, ya kita ikut buruk juga. Ya Allah, nggak kelar nih hadisnya, masih panjang ya. Wa qala alaihi salatu wassalam wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Saya langsung ninggalin majelis nih, mohon. Ustaz, ada pertanyaan. Ya, kadang kita ada sebuah salah ya Ustaz, menata jamaah itu baris. Orang sebaiknya anak-anak itu dipisahkan di belakang kita orang dewasa, atau memang samping orang dewasa Pak? Itu kita fikihnya nggak jelasin gituan tuh. Jadi teknis bebas saja. Dikasih obat tidur nggak boleh. Ya kagak ada aturannya. Yang penting sholat bisa apa? Nyaman. Ya taruh di belakang, yang mama nanti jadi berisik juga ya nggak bagus juga. Kayak tadi peristiwa itu. Untung udah selesai sholatnya.
Kalau belum selesai saya lupa tadi itu udah rakaat keberapa. Memang tingkat gangguannya luar biasa. Kalau cuma satu lah, tadi memang ada kali 20 orang bocah ya. Ya. Jadi terserah aja Ustaz ya. Karena aturan fikihnya nggak ada. Kadang kalau dikelompokkan dengan imannya masih ada kemungkinan ijazah. Tapi kalau diambil kalau orang dewasa kan ada. Ya boleh. Tapi ingat ya, bab najasah itu ya, yang akhirnya syarat sholat kita nggak sah itu kan karena memang najis itu ya. Termasuk najis itu tahammul itu beda sama apa? Sama lamsun najasah. Lamsun itu kesenggol najis, tapi kalau tahammul najisnya nemplek. Misalnya kita lagi jalan kesenggol najis, itu beda dengan lagi jalan kejatuhan najis, itu beda. Yang saya maksud gini, anak yang belum dikhitan nih, itu kan masih ada tahammulun najasah. Ini kitabnya Nihayatuz Zain, memang kitab fikih biasa ada. Di Nihayatuz Zain itu keterangannya begini: andai kata anak itu tangannya sampai di paha kita lagi tahiyat itu, maka batal sholat kita, karena tahammulun najasah. Sampai kayak gitu. Ini memang resiko bawa anak yang apa? Yang belum kenal najis dan kalau anak laki-laki berarti. Ya anak laki-laki. Yang kedua memang konsekuensinya harus betul-betul steril anak itu. Ntar kalau dia pipis, ceboknya, najisnya siapa yang tanggung jawab? Belum kalau dia maaf namanya bocah, pipis di situ. Nah itu juga. Jadi memang satu sisi memang membanggakan ya anak-anak sekarang. Karena zaman dulu nggak ada nih anak-anak kayak gini, nggak ada zaman dulu. Zaman dulu peraturannya kalau belum sunat nggak boleh. Orang tua dulu ingat nggak masih? Ya, kalau sekarang ya ada fenomena memang. Saya harus sebut fenomena dan saya tahu fenomena itu munculnya kapan. Saya tahu persis. Dulu nggak ada, kok sekarang ada. Itu pasti ada pemicunya. Udah saya pelajari ada. Ya saya kok mau nentang nggak bisa dong, karena gerakannya luar biasa. Akhirnya saya 50-50. Ya udah nggak apa-apa. Anak-anak dibawa ke masjid, dibawa ke musola. Yang penting ditata. Nah, kalau ditata itu ya silakan teknis aja bisa. Makanya dia bilang kasih obat tidur nggak apa-apa, orang namanya teknis. Iya. Ini bukan bawa, anaknya itu tetap orang tuanya nggak ada. Ya saya apalagi ngomongnya gitu, nah lebih nggak paham lagi tuh. Berarti kayak nggak tanggung jawab gitu ya. Coba di absen besok ya Pak RT. Yang anak doang datang orang tuanya nggak ada, nggak boleh gitu kali ya. Ekstrim lah gitu. Emang begitu deh. Nggak begitu. Jadi kadang-kadang Ya. mengalihkan ribut di rumah dialihkan ke masjid. Ya wallah alam itu juga saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Sebab anak saya nggak ke masjid. Dia anak saya pesantren semua jadi ya cucu belum punya. Ya pokoknya iya ini zaman Pak. Zaman sudah begini. Kita ngikutin zaman apa zaman ngikutin kita? Ya silakan. Emang udah zamannya begini. Tinggal kita yang pokoknya apa ya? Iya tadi. Makanya cari pikirnya susah Ustaz. Zaman dulu nggak ada kayak gitu. Itu undang-undang yang belum sunat nggak boleh ke masjid juga nggak ada. Ada aturannya. Cuman orang dulu apik. Orang dulu tuh apik. Fikihnya ada, cuman bukan ke situ. Fikih tidak langsung namanya. Kayak tahammulun najasah itu terjadi kalau anak belum sunat. Itu versi Imam apa? Sa'roni ya, di Nihayatuz Zain. Ya kalau begini batal. Ketimbang batal, ya udah di rumah sholatnya. Kecuali dia udah sunat. Kalau udah sunat kan berarti udah tidak tahammul. Ya boleh di belakang tapi ada satpamnya. Atau didampingin hati-hati najisnya gitu ya. Udah gitu aja dah, ngelarang juga nggak mungkin. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.